Oke, pertanyaan berikutnya Mas Abrang. Jadi kalau tadi dari Mas Trian itu menanyakan kan Mbah Nun itu sudah seperti itu, sudah begitu apa adanya, tapi masih juga mencerca, dan itu bagaimana sebenarnya yang lihat sesuatu apa adanya, Mas. Gusti Allah we ono sing mencerca, Mas. Nggih. Itu yo Kanjeng Nabi sing dikonconi apa jenenge Jibril ono sing mencerca kok. Yo aku ora ngomong, tak rawani ngomong tak nun dikancani demit, nek aku ngono dikancani demit, nek ono sing mencerca yo apa jenenge biasa. Enggak masalah mencerca. Orang mencerca bisa karena tidak paham. Kalau Anda ada orang tidak paham dan mencerca, Anda marah atau kasihan sebenarnya? Ya kasihan toh. Ini kadang-kadang yang gemes sih pengen nampuk raine saya. Ya itu wajar-wajar saja. Anda kelihatan kok, saya pengen nyambung apa namanya tadi, ada kayaknya ada pertanyaan bagaimana kita bisa melihat dia maca atau tidak itu tadi. Ada ya pertanyaan itu ya. Gini, kalau misalnya gini, ada kucing tiba-tiba tangannya naik terus jalan. Menurut Anda maca atau enggak itu? Maca. Kenapa maca? Karena tidak seperti biasanya tuh. Karena konsep besarnya orang nyambung tuh iki kucing biasanya orang ngono kok. Sehari-harinya enggak gitu kok. Nah misalnya gini, dia ngomong pinter banget dalam satu hal, tiba-tiba sesuk ada hal yang apa namanya hampir sama, kalimatnya iso beda. Ora konsisten arek iki. Iki ora tidak dalam satu bentuk yang solid lah istilahnya sebagai sebuah entitas rumah pemahaman ki ora iki koyo ngene macak berarti sing wingi kae. Terhadap sesuatu iki kalimat ini, terhadap iki kalimat ini lho podo kok iki, kok pensikapan dia berbeda ya dasarnya. Itu ada dua hal, ada dua kemungkinan. Siji macak karena dia pengen dipendapati orang tertentu, atau dia punya kepentingan yang berbeda pada dua kejadian yang hampir sama. Ya, yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah dia macak atau tidak, lihat konsistensinya dan lihat garis paling pentingnya pada sebuah kejadian. Misalnya gini, politik, titik paling pentingnya apa tuh Jani? Penguasa, titik paling pentingnya apa? Apa dek guru, apa dek lemu, apa dek gagah, ora toh? Kemampuan dia memanage masyarakat. Delok iya track record-e, liyane wis ora penting. Itu kan yang paling penting. Ojo cross jangan kita dilenakan terhadap parameter yang tidak penting dulu Mas. Misalnya perang apa yang penting? Mati apa urip? Manipulasi atau segala macam kuwi coro. Jadi ada kalimat begini, kalau kamu untuk tujuanmu jadilah fanatik, tapi untuk cara jadilah fleksibel. Aku pengen yang Jogja, kudut melaku lurus, modar uripmu, dalan menggok-menggok tangan kiwa kok. Kudu ngegas terus, kadang-kadang kudu ngerem mandek kono sepur liwat kok. Nah, fleksibel caranya sampai sana fleksibel. Tapi untuk tujuannya harus fanatik. Nah, kita kan fleksibel kesana kemari kan bisa kelihatan konsistensinya. Dia sebenarnya menghargai apa sih? Menghargai kejujuran atau menghargai kepentingan atau menghargai apa? Ketok Mas. Kalau kita mengikuti dia, delok moco terus. Konangan potretnya dia seperti apa. Aku juga iso ngajari dengan parameter begini karena aku yo lagi-lagi rasa. Yang nangkap rasa niki tenanan pora tau. Tapi jangan teracuni oleh konsep. Misalnya gini, Dewe baru saja dengar bahwa si Aki ngapusi gini-gini, terus kita lihat kayak ngapusi kayak soalnya. Kan kita terpengaruh itu. Nah kalau kita bersih dari pengaruh, lihat potret orang tuh kelihatan wae Mas langsung. Seko cara guyune wae ketok Mas. Dia guyune tenanan pora, iki paham apa ora? Sok paham melu guyu. Iki Anda pernah enggak bikin joke, guyonan, jono sing guyu seru banget. Iki kakean guyune ora paham saya iki. Man kita serawung wae iki. Kan ada gitu-gitu. Nah, itu mengumpulkan dari hal-hal kecil tersebut sehingga menjadi sebuah potret yang lengkap. Menurut saya seperti itu, Mas. Ya, yang terakhir Mas Abrang, tadi ada pertanyaan dari Mas Zulhi tadi. Bagaimana ini macak apa enggak sebenarnya? Memaksa diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia sukai atau bukan dirinya sendiri. Aku tadi kelingan gini, kalau saya
orang wani ngomong Kanjeng Nabi santai-santai aja ketika perang. Itu sangat menyepelekan Kanjeng Nabi. Gue yo medeni rek perang ya. Dan menurut saya Kanjeng Nabi tidak memanipulasi di situ, tidak macak Kanjeng Nabi. Yang dilakukan adalah menaikkan moral dalam peperangan. Menaikkan moral dalam peperangan itu bagian dari peperangan. Ada sebuah contoh di mana kalau itu perangnya di Cina itu. Jadi ada sebuah kastil desa yang ono benteng-benteng ini loh. Diserang pasukan sangat banyak dan yang di dalam pasukannya tinggal 6 orang kalau nggak salah. Nggak mungkin dia ngelawan. Caranya dia gimana? Dibuka lebar-lebar pintunya, dia main suling di depan. Karo layah-layah main suling. Musuhnya asuki jebakan nih aja-aja gitu. Akhirnya tidak menyerang. Itu manipulasi atau tidak? Manipulasi. Tapi lihat titik paling penting dari perang apa? Hidup mati. Nah, kita harus tahu mana titik primernya, mana titik sekundernya, mana titik tersiernya di mana. Wong kita tuh sering banget salah sangka. Kita seneng artis kita seneng aktor bukan karena mainnya bagus tapi karena gantengnya. Gue kan jadi wes geser gue. Sebenarnya gitu. Salah fokus, salah tompo. Saya nggak ngomong harus bener, nggak masalah. Tapi kenyataannya sekarang yang terjadi adalah seperti itu. Kalau kita mau pengen lebih melihat apa adanya, ya bersihkan itu. Nggak melihat apa adanya, nanti kita yang memilih mana yang primer, mana yang sekunder akan kelihatan sangat mudah itu. Kalau kita tidak terlibat di dalamnya. Paham maksudku? Tidak terlibat, maksudnya tidak menginvest hati dalam sesuatu nih mas. Aduh, ini ngomongnya kangelan menahan. Nonton film, deloke gantenge apa aktingnya, deloke skripe apa pemainnya. Politisi delok aktingnya apa delok prestasine. Kan mana yang primer ketahuan tuh. Nek kare golek akting sing apik, aja golek politisi. Golek pemain film. Aku tahu di dalam tanda petik di kampleng Cak Nun ngono kuwi. Biyen zamane HP isih Nokia kae. Terus aku Cak Nun, aku jilih HP ini siji. Ya. Ya wis, ayah. Aku ketok to macak iki langsung ketok to aku ngomong ngono ya. Langsung ketok. Apa? Jilih HP ini sing apik ngono. Kan ono kan perkututnya Cak Nun memang HP. Kayak jago ngehack kayak urusan HP kan. Terus ki dijilih ngono ki. Terus tangguh beberapa hari seminggu terus ora wis tak balik ki. Ngopo e? Suarane elek. Aku ngono. Lho nek arep golek suarane apik, aja golek HP, golek otip kompo jadi. Asem yo bener iki aku ora iso bantah iki. Aku pengen kekampleng rasane iki. Iya, ini alat komunikasi bukan sound system ini kok parameterku sound elek gitu. Lah iki pelajaran kecil seperti itu ngampleng aku tenanan. Aku tidak bisa melihat mana yang primer, mana yang sekunder walaupun guguyonan dan paham juga bahwa itu mengganggu-gangguan. Tapi kan itu informasi penting tuh. Kemampuan kita melihat mana yang primer, mana yang sekunder akan sangat menentukan pendapat kita dan langkah kita ke depan. Ora gampang gue dibujuki karo wong macak kalau kamu melihat mana primer mana sekunder. Nah, aku pengen nyauti nganu mas, sing tentang Islam karo Islam itu tadi loh. Itu bagian dari naluri manusia mas. Anda kalau sepak bola lebih dukung Inggris apa Belanda mas? Selain Indonesia, Piala Dunia lah mas. Kan Ratu Melo Indonesia. Pas zaman ini dijajah Belanda men tahu melu pisan kena salah. Tapi sekarang kan udah nggak ikut lagi. Belum. Nek kuwi nonton bal-balan luweh kroso dendame nek nglawan Malaysia apa nglawan Filipina misalnya. Malaysia tapi rasane karo atine iki wah iki harga diri asu kan gitu kan. Aku ya ngono soalnya mas. Kita melihat itu di mana-mana mas. Belgia itu ributnya karo Belanda. Jadi wong sing seduluran cedak itu nek ngising mambu istilahnya ngono lho nek Jawa iki. Jadi semakin malah justru saudara deket itu semakin sering ribut malah. Kenapa? Karena dia harus
dia apa adanya. Elek apik wis tokke wae sing ngono kuwi. Nek karo sing rada ado jaga image. Maksudnya ada jarak sehingga kamu sopan santunnya masih kejaga, baburnya masih kejaga. Loh di kita ini lebih memilih ya absurd kok dhewe iki dijajah Belanda nek apa jenenge? Nek Piala Dunia dukung Belanda. Ya aku ora ngerti kebanyakan orang ya, ning aku ngerti banget Patup iki kan senengane bal-balan. Patup meneh iki metu berapa kali gitu lagi. Itu kalau Piala Dunia dia dukung Belanda. Dan suatu hari tahun kapan ya gue ya. Pokoknya ono Piala Dunia Belanda kalah ki dhek tiba-tiba mlebu kamar aku ndeloki nangis. Aku lagi ya Allah ya Robi, opo hubungane karo kowe iki opo lho ndok iki. Meso-meso dhek wah kalah ya. Ono berbes mili nangis aku kayak ya Allah itu aib dia sepanjang hidup itu. Tak buka neng kene ning aku ya Allah aku ngakake ra karuan niku. Aku ngakake aku tidak apa sebenarnya nek bal-balan tidak mendukung siapapun karena punya kesempatan ngece siapapun kemudian dan tidak ada balasan. Aku ora belani sapa-sapa kok. Bal enggak pernah. Yo tak apa sebenarnya taruhan pernah yo ora gitu. Ora gitu. Taruhan pe bang aku ora belani sapa-sapa. Aku cuman kalau ada orang taruhan saya nemenin. Cuma nanti ikut bantuin siapa yang kalah, ikut bantuin ngece kan. Itu posisi paling nikmat itu iso ngece, ra iso diece. Wah enak tenan gue. Jadi rasa stres Mat. Kita ngambil primernya. Jagain orang Kristen baik atau enggak? Baik toh? Yo wis ra apa-apa lakoni. Ribut karo dulure dhewe apik apa ora? Ora. Berarti ojo nambahi. Aja jangan nambahi keributan tersebut ngono wae. Kadang-kadang keributan ki perlu, Mas. Mohon maaf. Kadang-kadang keributan perlu. Dunia sains kalau tidak ada keributan tidak akan tambah pinter. Karena mereka kudu membuktikan siapa yang benar. Bedone nang agama, itu kan ributnya harusnya bagaimana memanage masyarakat, bukan bener-beneran nang ngarepe Gusti Allah. Karena setahu saya sesama siswa tidak bisa mengisi rapot temennya. Ya kita masing-masing lah. Bukan jo apatis juga. Masing-masing itu berarti tidak peduli, tetap peduli. Kita mengekspresikan dakwahnya dengan laku, tidak dengan cangkem. Maksud yang kan agak nggak adil kita sama tubuh. Ini lagi-lagi konsep otak lagi. Gitu. Konsep otak itu kalau berdakwah kan yang dikasih kesempatan mulut tok. Tangannya berdakwah piye? Kuping dakwah piye? Sikil dakwah piye? Ngajak piye? Kan dengan berlaku dengan benar, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kan yang berdakwah itu. Contoh paling gitu. Islam namanya naik ketika bom Bali. Kenapa? Karena yang pertama kali menolong adalah salah satu haji ning kono lali aku jenenge. Salah satu tokoh Islam di sana, dia yang paling pertama membantu. Orang nggo satu ayat pun tapi dengan laku hidup. Langsung jenenge munggah. Ora kakek narasi atau status atau komen di sosial media. Laku, efeknya besar juga. Nah karena kita gampang terprovokasi untuk urusan gitu-gitu, jadi kita merembet gak keruan. Kita mempercayai orang yang tidak ahli dan seterusnya lah. Primer sekundernya ke apa sebenarnya silang sengkarut lah. Itu masalah utama dalam komunikasi kita modern di sosmed ini.